Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara di dalam acara tutorial kita. Pada tutorial kali ini saya akan coba membawakan tentang materi regresi linier sederhana. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering ingin mengetahui hubungan antara dua variabel. Sebagai suatu contoh, misalkan kita ingin mengetahui hubungan antara bagaimana bentuk model dari panjang bayi dan berat bayi. Kemudian hubungan antara IQ dan nilai matematika. Hubungan antara banyak pupuk dan hasil tanaman, serta mungkin masih banyak lagi. Salah satu metode yang bisa kita gunakan di dalam melihat bentuk hubungan adalah dengan menggunakan metode regresi. Kita bisa memodelkan dengan model regresi dari kedua variabel tersebut. Dari panjang bayi dan berat bayi, bagaimana bentuk modelnya, dari IQ dan nilai matematika, bagaimana bentuk modelnya, dan sebagainya. Jadi saudara, di sini ini metode regresi adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk melihat bentuk hubungan antar dua variabel. Biasanya saudara, variabel-variabel tersebut kita beri nama yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas, nama lainnya atau biasanya bisa kita sebut pula sebagai variabel prediktor. Sedangkan variabel terikat bisa kita sebut pula dengan nama variabel respon. Lalu apa saudara yang dimaksud dengan metode regresi linier sederhana itu? Jadi metode regresi linier sederhana ini apabila bentuk hubungan dari kedua variabel tersebut, yaitu bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya, itu berupa garis lurus. Nah, saudara, bentuk model regresi linier sederhana dari Y terhadap X, itu secara matematis, kita bisa merumuskan dengan YI sama dengan alfa ditambah beta XI ditambah epsilon I. Dengan I berjalan mulai dari 1, 2, 3, sampai dengan N. Di mana N ini adalah merupakan banyak data yang kita gunakan. Kemudian mana yang merupakan variabel respon, saudara, atau variabel terikatnya, yaitu YI. Kemudian variabel prediktornya adalah XI. Kemudian alfa yang di dalam model regresi ini biasanya kita sebut sebagai parameter, khususnya ini parameter intercept. Kemudian beta ini adalah merupakan parameter juga, yaitu parameter kemiringan. Jadi saudara, di dalam model regresi linier sederhana ini kita mempunyai dua parameter, yaitu parameter alfa dan parameter beta. Di dalam model nantinya kita akan juga di dalam pengukuran-pengukuran yang biasanya kita lakukan, kita mempunyai suatu error atau kesalahan. Jadi itu nanti error atau kesalahan di dalam model regresi linier sederhana ini kita beri nama dengan atau kita simbolkan dengan epsilon I. Jadi ini adalah merupakan error ataupun kesalahan ke I, kan seperti itu. Ya. Jadi di sini saudara, ini misalkan penduga alfa dan beta. Jadi di sini ini ada
alfa dan ada beta. Misalkan penduga alfa dan beta, ini saya itu kan masukkan, misalkan penduga alfa, kemudian kita close, ini alfa dan beta. Misalkan penduga untuk parameter alfa dan parameter beta pada model regresi linear sederhana kita, yaitu YI sama dengan alfa plus beta I plus epsilon I, di mana I-nya berjalan 1, 2, sampai N. Ini misalkan adalah A dan B, di mana alfa diduga oleh A dan beta diduga oleh B. Maka model regresi linear sederhana kita itu bisa kita nyatakan sebagai YI topi, seperti itu ya. YI hat, YI topi sama dengan A plus BXI. Karena dari populasi kita sulit untuk memperoleh angka atau nilai dari alfa dan beta secara langsung, maka kita menggunakan data-data sampel, saudara, dalam menduga nilai alfa dan nilai beta. Kemudian ini dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, nantinya A dan B itu bisa dicari dengan menggunakan rumus. Ini untuk B-nya, ini adalah XI min X bar, ya. Ini YI min Y bar, kan demikian. Jadi XI min X bar dikalikan YI min Y bar. Ini kita jumlahkan dari 1 sampai dengan N. Sebanyak-banyak data ya yang kita punyai. Kemudian dibagi dengan sigma XI min X bar kuadrat, kan demikian. Atau ini nanti bisa pula kita cari dengan menggunakan rumus, ini kalau saudara uraikan, ini bisa kita dengan rumus sigma XIYI dikurangi dengan N X bar Y bar. Dibagi yang bawah ini pun juga kalau kita uraikan menjadi sigma XI kuadrat dikurangi dengan X bar kuadrat, kan demikian. Itu untuk B-nya. Kemudian untuk A-nya ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus Y bar dikurangi dengan X bar. Ya. Baik, saudara, saya kira itu untuk bagaimana kita mencari nilai A dan B-nya. Saudara, untuk lebih mudahnya kita di dalam mengerti masalah regresi linear sederhana ini, kita berikan suatu contoh soal. Jadi ini misalkan suatu hasil proses kimia diperkirakan merupakan fungsi jumlah katalisator yang ditambahkan pada reaksi tersebut. Datanya, saudara, itu misalkan disajikan pada tabel berikut. Ini hasil, kemudian ini katalisator. Ini untuk katalisatornya 0,9 lb, hasilnya adalah 60,5%. Kemudian datanya 1,4 lb, hasilnya ada katalisatornya 1,4 lb, hasilnya adalah 63,9%, dan seterusnya ya. Sampai ini ada sebanyak 8 data. Yang terakhir, datanya adalah 2,3 lb, hasilnya adalah 65,7%. Berdasarkan data ini, saudara, tentukan estimasi model regresi linear sederhana. Ya, berdasarkan data di atas, saudara tentukan bagaimana bentuk estimasi model regresi linear sederhananya. Saudara,
Lalu bagaimana cara kita mengerjakan ini? Jadi dalam kasus ini, saudara, variabel responnya adalah Y, yaitu merupakan hasil ya tadi itu dalam persen, sedangkan variabel bebasnya itu adalah X, adalah merupakan katalisator. Ini satuannya adalah LB. Kemudian setelah itu saudara cari nilai dari ini, saudara, sigma XI berapa, kan demikian. Jadi sigma XI-nya untuk I dari 1 sampai dengan 8 itu adalah 13,8. Sigma YI dari 1 sampai 8 itu adalah 523,3. Kemudian saudara cari sigma XI YI, I dari 1 sampai 8 itu adalah 911,58 sampai dengan sigma XI kuadrat adalah 25,16. Dan setelah itu saudara cari X barnya, nanti ada nilainya 1,725, Y barnya adalah 65,412. Saudara, jadi ini merupakan data-data yang harus saudara cari di dalam pembentukan model regresi linear sederhana. Kemudian dari data ini, saudara, nanti akan bisa kita cari nilai penduga parameter untuk alfa dan beta, yaitu nilai A dan B. Jadi nilai B-nya, jadi kita bisa peroleh dari 8N dikurangi dengan sigma XIYI, yaitu 911,8 dikalikan dengan sigma XI 13,8 kali sigma YI-nya adalah 523,3 dibagi dengan N, kemudian dikalikan dengan sigma XI kuadrat 25,16 dikurangi dengan sigma XI, ataupun di sini nilainya adalah 13,8 yang kita kuadratkan. Nanti kalau saudara hitung, insya Allah nilainya adalah 6,559. Itu untuk nilai B-nya, saudara. Kemudian nilai A-nya, ini adalah Y barnya, 65,412, dikalikan dengan 6,56, ini adalah merupakan nilai dari B-nya ya. Jadi A itu adalah sama dengan Y bar dikurangi dengan B dikalikan dengan X barnya. Dengan 1,725 kan demikian. Ini kalau saudara cari nilainya adalah 54,096. Kalau ini sudah saudara itu kan peroleh, maka dari sini kita bisa memperoleh bagaimana bentuk model regresi linear sederhananya. Yaitu Y topi sama dengan 54,096 ditambah 6,559X. Ya. Itu adalah kalau kita coba mencari secara manual, saudara. Lalu bagaimana kalau kita mencarinya dengan menggunakan bantuan software Minitab? Pertama yang harus saudara lakukan adalah saudara masukkan data dari X dan Y tadi itu, dari hasil dan katalisator tadi itu, ke dalam worksheet-nya Minitab, kan demikian. Ini misalkan hasilnya yang saya taruh di C1, hasil 60,5, 63,9 saya ketikkan ke bawah. Kemudian yang katalisator kita masukkan ke dalam kolom yang kedua, seperti itu. Kemudian kalau ini sudah saudara masukkan, ini saudara klik start, kan demikian. Start, kemudian regression, lalu saudara pilih lagi regression, kan demikian. Kemudian setelah itu saudara masukkan di kotak dialog respon, kalau sudah, itu hasil saudara. Dan saudara masukkan di kotak dialog prediktor, itu katalisator, kan demikian. Kemudian setelah itu saudara klik OK ya, saudara klik OK. Nah nantinya akan saudara bisa lihat di output-nya bahwa persamaan garis regresi linear sederhananya itu adalah hasil yang tadi itu sama dengan 54,1 ditambah 6,56 kalikan katalisator. Kemudian P-value untuk katalisator, di sini kita coba menguji apakah katalisator ini adalah merupakan
prediktor yang mempunyai pengaruh nyata atau tidak, ternyata nilai p-value-nya atau nilai P-nya itu adalah 0,064, saudara. Jadi dia nilainya lebih dari 0,05. Sehingga dari sini karena nilai p-value-nya adalah lebih dari 0,05, maka kita tiba pada suatu kesimpulan bahwa katalisator ini adalah merupakan prediktor yang tidak mempunyai pengaruh nyata, kan seperti itu ya, terhadap hasil proses kimia. Kemudian dari sini atau dari outputnya itu pun nanti juga akan bisa saudara peroleh nilai dari RSQ atau R square-nya ya, R kuadratnya nanti akan coba kita jelaskan, nilainya adalah 46,1%. Atau bisa kita katakan nilai RSQ atau R kuadratnya 46,1%. Nah, apa itu nanti R kuadrat? Ini nanti kita coba jelaskan pada materi selanjutnya ini. Saya kira itu, saudara. Dan nanti ini bisa saudara ulang-ulang bagaimana cara kita memperoleh regresi linear sederhananya, baik secara manual maupun dengan menggunakan bantuan software Minitab. Kemudian yang berikutnya, Pak, kita sedikit bahas tentang koefisien determinasi. Jadi, saudara, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian model ya, dan besar variasi nilai variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Jadi, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya variasi nilai dari variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X. Nilai koefisien determinasi ini, saudara, ini adalah merupakan kuadrat dari koefisien korelasi Pearson yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, koefisien determinasi ini nanti disimbolkan dengan R kuadrat atau yang tadi kita sebut sebagai R square. Lalu bagaimana, saudara, untuk contoh soalnya? Ya, ini misalkan diberikan data tinggi dan data berat. Ini misalkan untuk tingginya 12, misalkan beratnya adalah 18. Untuk tingginya 10, beratnya adalah 17. Dan seterusnya, ini ada sebanyak 6 data, saudara. Kalau tingginya 9, beratnya ada 15. Hitung koefisien determinasi berdasarkan data di atas, saudara. Jadi apa yang harus kita cari saja adalah besarnya koefisien korelasi, ya saudara ya. Jadi dengan menggunakan saudara bisa gunakan Minitab, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, juga datanya ini sudah saya gunakan pada video saya tentang koefisien korelasi, tentang korelasi yang sebelumnya. Saudara akan bisa memperoleh nilai R sama dengan 0,947, kan demikian. Kemudian besar koefisien determinasinya berapa? Ya, koefisien determinasi itu adalah merupakan R yang kita kuadratkan. Jadi ini kita simbolkan tadi dengan R kuadrat, saudara bisa menggunakan R kecil atau R besar. Jadi R kuadrat sama dengan 0,947 kuadrat, atau nilainya 0,897. Artinya apa, saudara, ketika kita mempunyai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,897, ini artinya adalah keragaman nilai variabel respon Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X adalah sebesar 89,7%. Saudara, ini bisa saudara cari dengan menggunakan korelasi yang saudara kuadratkan, ataupun saudara bisa menggunakan tadi itu, dengan menggunakan melalui mencari koefisien regresi, ataupun model regresi yang tadi pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan, saudara bisa mencari nilai dari koefisien determinasi ini, saudara. Ya. Baik, saya kira itu ya kita ataupun tutorial kita ya untuk hari ini, untuk materi ini. Saya mohon saudara mengulang-ulang materi ini sampai saudara mengerti apa yang dimaksudkan.
Sekali lagi mohon dukungannya saudara untuk video kami ini. Mohon klik, like, komen, dan subscribe-kan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu pada materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.